Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Pastor Tony Andrian dari Bandung. Beliau akan membawakan topik eksposisi kejadian 3. Amin. Untuk hambanya, Pastor Tony Andrian, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Oke, shalom semuanya ya teman-teman. Kita sedikit step by step ya, kita akan mengeksposisi kejadian pasal 3. Sudah pasti kejadian pasal 3 ini sebelumnya ada kejadian pasal 1 dan 2. Nah, firman Tuhan tidak seperti biasanya dibacakan oleh kita atau silih berganti dari pasal 1 sampai ayat 1, kejadian pasal 31 sampai terakhir. Tetapi nanti kita akan baca bagian demi bagian sesuai dengan ayat demi ayat, dan kita lihat makna yang tersembunyi di balik kebenaran firman Tuhan yang relevan untuk kehidupan kita pada saat ini. Nah, bicara soal kejadian pasal 3, itu tidak bisa tidak harus dijelaskan terlebih dahulu tentang siapa manusia itu. Ya. Jadi manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu, teman-teman harus percaya bahwa manusia itu adalah gambaran Allah sendiri yang diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dengan bahasa Ibrani disebut dengan bara. Nah, mendapatkan mandat ilahi untuk mengelola seluruh alam jagat raya ini. Ya. Jadi itulah sebabnya kejadian pasal 1 itu dimulai dengan kalimat bahasa Ibrani Beresit bara Elohim. Pada mulanya Elohim ya menciptakan. Nah, saya bersyukur menggunakan kata bara. Bara itu memang suatu penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Ya. Sedangkan kata Elohim sendiri berbicara tentang Tuhan, the supreme God. Jadi Tuhan supremasi tertinggi. Tetapi sifatnya adalah jamak, ya. Jadi bukan tunggal. Ya, dengan kata lain bahwa di dalam keelohimannya Tuhan itu terdapat kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ini jelas mengacu kepada Tritunggal. Itu tidak bisa dibantah. Nah, manusia mempunyai mandat ilahi untuk mengelola seluruh alam semesta ini. Tetapi pengelolaan ini bukan hak untuk memiliki. Ya. Tetapi pengelolaan ini adalah hak untuk mengelola dan dikembalikan kepada Sang Pencipta. Ya. Segambar serupa Tuhan artinya adalah manusia itu mempunyai kemampuan asali ya untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena manusia adalah gambaran Tuhan. Jadi manusia dengan sendirinya tahu siapa Tuhan itu. Serupa artinya kemampuan asali manusia itu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu artinya manusia ciptaan pertama, Adam dan Hawa itu tidak bisa mati. Mengapa tidak bisa mati? Karena manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan tanpa dosa. Sudah pasti tanpa dosa. Karena manusia itu diciptakan dari debu tanah. Dibentuk dan diberikan ruah, napas kehidupan. Saya pikir ini perlu teman-teman memahami dan mengerti ya tentang kejadian pasal 1 dan 2 sebagai latar belakang daripada kejadian pasal 3. Ya. Jadi saya tadi kasih prolog seperti itu dulu. Ya.
kita akan lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Ya. Nah, jadi mandat ilahi itu merupakan suatu kuasa bertenaga otoritas pada diri manusia untuk menaklukkan dan mengolah segala sesuatu di muka bumi. Dan ini dikerjakannya selalu berhasil. Ya, yang pada akhirnya kembali kepada kemuliaan Tuhan. Sang Pencipta Tritunggal. Ciptaan hanya melakukan apa yang diminta Sang Pencipta, bukan untuk kepentingan semata-mata, tetapi semuanya dikembalikan kepada Sang Pencipta. Jadi manusia ini gambaran Tuhan yang betul-betul luar biasa. Ya. Nah, dalam Kejadian pasal 3, kita mulai dari ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, saudara, kita memang Alkitab sendiri mengatakan ular digambarkan sebagai binatang yang paling cerdik. Ya. Kata arum ini memang menunjukkan kecerdikan ular. Jadi, saudara, tidak salah bahwa iblis memang menetapkan ular menjadi sebuah performance atau sebuah kenampakan untuk bisa berkomunikasi dengan Hawa, ya. Nah, ular dalam kata nahas yang artinya membuat suara mendesis tidak dilakukan lagi mengacu kepada makhluk yang kita kenal sebagai ular. Memiliki kemampuan untuk berbicara dan bercakap-cakap secara bebas dengan korbannya. Ular ini merupakan makhluk yang lihai, berakal busuk dan cerdik. Nah, kenapa demikian? Memang sebelum kita bersyukur bahwa Alkitab ini kan sudah diwahyukan oleh Tuhan secara komplit, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga di Wahyu 12 ayat 9 dijelaskan penggoda ini disebut naga besar, yaitu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Nah, Paulus menyatakan bahwa iblis menjadikan dirinya seperti malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 4. Iblis memilih hewan paling cerdik, paling licik, paling berhati-hati, lalu menguasai sepenuhnya makhluk tersebut untuk tindakan merusak yang dilakukannya. Yesus mengatakan tentang iblis, ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi memang ini rancangan setan, ya, terhadap godaan terhadap Adam dan Hawa ini. Ya, saya lihat di internet ada satu gambar yang cukup menarik. Saya kutip saja, lalu saya tempelkan di sini. Oke. Nah, lalu kita masuk Kejadian pasal 3 ayat 2 sampai dengan 7. Lalu sahabat perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati, ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya
dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, saudara, yang pertama dalam kebenaran firman Tuhan ini jelas. Ketika penciptaan langit dan bumi itu ada dua pohon. Pohon kehidupan yang ada di tengah taman. Tetapi ada satu pohon lagi yang disebut dengan pengetahuan baik dan jahat. Nah, pohon pengetahuan baik dan jahat itu tidak disebutkan oleh Alkitab. Ada di mana itu pohon pengetahuan baik dan jahat? Tetapi dari kronologis pembacaan ayat ini, kita tahu yang dimakan oleh siapa namanya Hawa itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, ya, saudara, ular berkata kepada perempuan itu, ya, tetapi dengan satu konsep pembelokan kebenaran firman Tuhan. Jadi memang ular itu tidak pernah berbicara soal kebenaran. Yang dibicarakan itu selalu kebohongan. Makanya dikatakan oleh ayat 4 tadi bahwa tetapi ular itu ayat 1 Kejadian 32, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kan firman Tuhannya tidak boleh dimakan. Lalu Kejadian 34, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati. Ya. Jadi saudara, ini kembali berbicara soal kebenaran firman Tuhan yang diselewengkan. Ya. Jadi tidak sesuai dengan fakta. Ya. Nah, banyak di antara kita akhir-akhir ini juga banyak melihat penyelewengan akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan itu tidak dijelaskan secara benar, saudara. Tetapi artinya seringkali diasumsikan menurut pengertian sendiri. Dan ini ya memang relevansinya seperti itu. Ya. Nah, kita akan teruskan pembahasan Kejadian 32 ini. Ya. Jadi saudara, dari kata-kata ini luar biasa, saudara. Bagaimana kata-kata ini sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara, kata-kata ini betul-betul bisa merasuk, saudara. Bisa merasuk kepada Adam dan Hawa. Padahal kalau kita perhatikan, Tuhan itu kan sangat jelas sekali berfirman kepada Adam dan Hawa. Semua buah pohon yang ada di seluruh Taman Eden itu kamu boleh makan, tetapi pohon kehidupan dan pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Dan kemudian ular bisa mengatakan bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini luar biasa sekali pembelokan ini, teman-teman. Padahal kita sudah jelas bahwa manusia itu gambaran Allah itu artinya betul-betul segambar dengan Allah, segambar dengan Tuhan. Ya, bukan lagi berbicara secara profile, performance, tetapi saya menggunakan definisi segambar itu adalah kemampuan asali untuk mengenal Tuhan. Ya. Serupa itu adalah kemampuan asali untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ya.
Karena memang Adam dan Hawa tidak pernah difirmankan akan menjadi mati. Ya. Tetapi ketika ada godaan itu, mereka bisa mengalami sebuah pembelokan kebenaran dan mengikuti satu ajaran yang salah. Nah, what's wrong? Ada apa di sini? Ya, saudara, kalau kita mengacu kepada gambaran tentang kehendak bebas, ya, memang kita tahu bahwa manusia Adam dan Hawa itu mempunyai kehendak bebas. Tetapi bagi saya secara pribadi, kehendak bebas Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 1 dan 2, saya kategorikan, saya sebut adalah kehendak bebas manusia tanpa dosa. Karena memang Adam dan Hawa tidak punya dosa. Tetapi yang ironisnya adalah, walaupun Adam dan Hawa mempunyai otoritas, kuasa dari Yang Maha Tinggi untuk menaklukkan dan menguasai seluruh alam semesta, saya pikir ini saya tidak perlu jelaskan karena teman-teman sudah banyak belajar dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah kehendak bebas manusia Adam dan Hawa, manusia yang tanpa dosa, manusia yang penuh kuasa, manusia yang diberi mandat ilahi, ternyata tidak mampu menghadapi godaan itu. Kehendak bebasnya tidak bisa menolak. Kehendak bebasnya tidak bisa menolak. Jadi ketika ular itu mendesis, saudara, ya, ini ilustrasi saya ya, imajinasi saya. Ketika dia mendesis dengan lidahnya yang menjulur dan matanya yang tajam menyoroti Hawa, Hawa tidak bisa tahan, saudara. Jadi setan itu betul-betul kita harus akui, kalau tidak hati-hati, ini saya bicara Kejadian pasal 3 ya, bukan bicara perjanjian baru. Kuasanya itu, saudara, betul-betul menguasai manusia itu. Ya. Nah, jadi dengan demikian, Kejadian 3:6, perempuan itu melihat, ya, dalam konteks cerita ini, tindakan melihat menunjukkan pemberontakan manusia karena ia membuka jendela hatinya, membiarkan dirinya tunduk pada daya tarik pohon yang ada di hadapannya. Ya, melihat itu, saudara, hatinya sudah terbuka, tunduk melihat pohon itu yang memang betul-betul mempesona Hawa, dan juga omongan, bisikan, ya, daripada setan itu. Dan kemudian saudara, jadi yang kedua, kata melihat itu, saudara, kata melihat itu secara harfiah dalam bahasa Ibrani-nya mengandung, berarti mengandung nafsu atau keinginan padanya. Jadi kata melihat itu membuka hati dan itu menunjukkan sifat awal pemberontakan. Lalu kata melihat yang kedua adalah mengandung desire, hasrat, saudara, nafsu, ya, yang ada pada diri manusia itu. Nah, lalu ketiga, memberi pengertian, Hawa tuh memikirkan soal pengertiannya. Aku seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Tetapi ini semuanya adalah jebakan daripada setan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Kemudian pada saat itulah terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kata telanjang di sini berarti adalah mata mereka terbuka dan tahu tentang yang baik dan jahat. Apa yang diketahui setelah mata mereka terbuka bukan memperoleh pengertian,
melainkan pengenalan yang rinci akan ketelanjangan mereka. Ketelanjangan kedua manusia di sini, sekalipun tanpa keterangan lebih lanjut, menimbulkan rasa malu. Dalam konteks cerita ini, perasaan malu yang muncul atau timbul pada manusia dipicu oleh kesadaran mereka bahwa mereka telah menjadi korban kelicikan dan kuasa si penyesat itu. Ya, jadi coba kita lihat kembali ya kebenaran firman Tuhannya. Nah, di sini ayat 6 ya. Perempuan itu melihat, tadi saya sudah jelaskan. Lalu ia mengambil dari buahnya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Jadi ketelanjangan ini, saudara, bukan berbicara ketelanjangan dalam karakteristik yang natural, tapi ada 3 arti tadi, saudara. Ya, ada ketelanjangan itu berbicara bahwa manusia sadar bahwa mereka sudah dijebak oleh kuasa kegelapan, oleh iblis. Dan mereka berusaha dengan kekuatan sendiri menyemat daun pohon ara, dan membuat cawat. Nah, salah satu komentar Alkitab memberikan sebuah komentar yang baik menurut saya. Ini menjadi berkat juga buat saya. Jadi kata menyemat pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya, itu sebenarnya gambaran kasih Tuhan yang luar biasa. Artinya, di tengah kehidupan manusia yang berdosa, di tengah kehidupan manusia yang melanggar hukum Allah, karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah, 1 Yohanes 3:4, ya. Walaupun ada juga 2 definisi lain tentang dosa, yaitu Yakobus 1 ayat 17, barang siapa tahu berbuat baik dan tidak melakukannya itu berdosa. Lalu Roma 14 ayat 23 juga ada satu definisi lain yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman adalah berdosa, ya. Tetapi hari ini kita sepakat menggunakan 1 Yohanes 3:4. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kata menyemat pohon ara, di mana pohon ara itu kan maknanya adalah pohon kehidupan bagi seluruh jajaran orang-orang yang hidup di Timur Tengah. Kalau kita tanya hari ini, mereka tahu bahwa pohon ara itu adalah pohon kehidupan. Nah, inilah sebuah kebenaran yang tidak bisa dipungkiri, saudara. Relevansinya manusia berdosa ada dalam sebuah kehidupan yang begitu luar biasa, tetapi dalam keberdosaan manusia, maka Tuhan tetap memberikan satu kehidupan yang bisa mereka nikmati, saudara. Nah, itu Kejadian pasal 3 ayat 8 ya. Nah, yang menarik di sini kata pakaian itu, saudara, yang artinya kutunet, maknanya adalah baju dalam yang untuk menutup tubuh karena rasa malu, sebab segala what we call ya ketelanjangan dalam artian kebobrokan spiritualnya terlihat secara umum. Nah, jadi itu makna Kejadian pasal 3 ayat 7 ya. Nah, kemudian kembali pada akhirnya mereka memang tidak mengalami kematian, tetapi akibat dosa itu memiliki berbagai macam konsekuensi. Ya. Satu, penderitaan, lalu kemudian juga kutuk, saudara. Ya. Nanti kita akan diskusikan bersama soal kutuk. Lalu kemudian kematian. Nah, kematian di sini kan spiritual, terpisah jauh daripada Tuhan. Nah, manusia Adam dan Hawa tidak pernah menyadari ini. Ya. Kita baca sedikit ya, 1 Yohanes 3:8.
Saya bacakan buat Anda. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa. Ya, thank you. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Coba satu lagi, 1 Yohanes 3:4. Ya, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya. Nah, saudara, itulah satu kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Dan manusia betul-betul sangat terjebak ya oleh tipu daya setan itu. Jadi boleh dikatakan kalau saya secara pribadi menjelaskan bahwa kejadian pasal 3 ini khususnya ketika ayat 8 manusia menyemat pohon ara, manusia itu menutupi segala kebodohannya dan juga menggambarkan tentang satu penyesalan yang sangat luar biasa. Nah, lalu kemudian kita lihat lagi juga mengenai bentar ya. Tadi saya sudah sampaikan Alkitab menggambarkan kematian dalam 3 bentuk, yaitu mati secara fisik yang ditandai dengan berakhirnya kehidupan, mati secara roh yang ditandai dengan terputusnya hubungan dengan Allah, kematian kekal yaitu kematian kedua ya, yaitu lautan api yang sangat menyala-nyala, di mana iblis pun nanti berdasarkan kitab Wahyu akan dilemparkan kepada kematian kedua ini, yang sudah notabene tidak ada lagi kesempatan lagi buat iblis untuk menyesatkan dunia. Semua ada di sana. Dan itu akhir daripada segala sesuatu, dan dunia akan mengalami pembaharuan menjadi dunia yang sesuai dengan kebenaran Alkitab yang juga dicatat oleh kitab Wahyu. Tetapi fokus kita adalah kepada kejadian pasal 3 ini. Oke, kita teruskan. Bentar ya. Ya. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Oh, sorry. Tetapi Tuhan ayat 9 ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara, manusia di sini adalah Adam, bukan Hawa. Karena ayat selanjutnya barulah Adam itu menyalahkan Hawa. Ya, karena Adam mengatakan bahwa ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Saudara lihat di sini, hakikat dosa itu pembenaran diri, Bapak Ibu. Tidak ada hakikat dosa seringkali meminta pengakuan dosa. Ya, seringkali hakikat dosa itu ketika orang berdosa dan dosanya diberitahu, maka dia tidak melakukan pengampunan dosa, saudara. Ini awal namanya awal pertobatan ya. Jadi hakikat dosa yang terjadi pada diri Adam adalah dia beralibi, saudara, berkompensasi. Dia melakukan sebuah pembenaran diri karena dia langsung mengatakan, perempuan yang kau berikan kepadaku. Dengan kata lain ya, lu jangan nyalain gue dong. Ini kan perempuan yang kau berikan kepadaku. Ya, dia yang melakukan perbuatan dosa. Nah,
itulah sebabnya, sebentar ya, ini ada sesuatu yang menarik yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman untuk memahami posisi Adam dan Hawa ini, ya, bahwa bentar, ya. Nah, saudara, Alkitab tuh menyebutkan dosa Adam, ya, bentar, ya, dosa Adam, ya. Nah, kenapa disebut dengan dosa Adam? Karena sebenarnya jika Adam tidak menyetujui perbuatan Hawa, maka Adam tidak berdosa, ya. Dan Hawa lah yang berdosa. Saya pikir konsepnya nanti kebenaran firman Tuhannya berbeda, saudara. Tidak seperti sekarang. Tetapi karena Adam itu memakan buah, maka Alkitab menegaskan tentang dosa Adam. Saya baca ya, Roma pasal 5 ayat 12, 14 dan 15. Nggak apa-apa ini loncat-loncat ya. Karena ini kan referensi, eksposisi namanya kan. Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Saudara tidak menyebut dua orang, oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-karunia ayat 15 ya. Roma 4 ayat 15. Karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Ayat 17 ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus, saudara. Ya, jadi ini satu penegasan tentang dosa. Ya, jadi ya ini sebuah kebenaran di mana Alkitab menjelaskan bahwa yang ditunjuk berdosa itu adalah dosa Adam. Nah, kenapa demikian? Sehingga akhirnya kalau kita perhatikan kembali kepada Kejadian pasal 3 tadi, Kejadian pasal 3 ayat 14. Kejadian pasal 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Saudara perhatikan itu. Ada kata terkutuklah engkau. Nah, lalu kemudian sedangkan firman-Nya kepada perempuan itu tidak ada kata-kata terkutuk. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Lalu kemudian lalu kepada Adam, saudara, perhatikan kepada Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Ya, saudara, ini menarik. Ya, menarik itu artinya inilah sebuah kebenaran. Karena Adam yang menjadi tolok ukur pengukuran tentang dosa, maka Adamlah disebut manusia berdosa itu. Sehingga dengan kata lain, dari percakapan Tuhan kepada Adam dan Adam berbicara soal Hawa, lalu Hawa berbicara kepada ular, ya. Lalu Tuhan langsung memberikan vonis, ya, ultimatum, terkutuklah. Ada dua kata terkutuk, kepada ular dan juga kepada tanah. Tetapi Adam dan Hawa tidak disebut manusia-manusia terkutuk. Nah, saudara, kata terkutuk di sini saya jelaskan sedikit ya. Rumusan terkutuklah engkau yang dikenakan terhadap ular adalah rumusan yang menegaskan pemutusan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta dengan ular sebagai ciptaan.
Jadi betul-betul Tuhan memutuskan hubungan. Dengan ular ya sudah pasti dengan iblis. There is no connection. Tidak ada lagi kesempatan untuk iblis mengalami pertobatan, ya, untuk kembali berada dalam lingkungan surgawi. There is no room for evil spirit. Tidak ada lagi ruangan sudah untuk evil spirit. Itulah kata-kata terkutuk. Ya. Nah, kita bahas tentang Hawa. Secara kodrat tidak bisa tidak. Hawa itu memang dia akan melahirkan, ya, melahirkan. Artinya kodrat seorang wanita dia akan melahirkan. Tetapi wanita tidak bisa lepas, saudara, dari nafsu kedagingan manusia, termasuk dari dirinya sendiri. Ya, sehingga dengan kata lain, relevansinya dalam kehidupan saat ini, ya, banyak wanita mengejar, mencari yang namanya cinta sesaat. Wanita begitu suka dicintai, walaupun dia seringkali mengalami pengkhianatan. Itu sesuatu hal yang tidak bisa diterima secara akal manusia. Tadi pagi saya sharing dengan seorang ibu di Kota Bandung. Ibu ini pemilik radio broadcasting yang sudah kurang lebih sekitar riwayat radio ini kurang lebih sekitar 65 tahun, saudara. Bisa bayangkan. Dan ini seumuran saya itu kenal sekali radio ini. Tapi radio ini sedang mengalami kegoncangan dan saya bertemu dengan beliau dan kita sedang diskusi bagaimana memikirkan supaya radio ini bisa survive, tetapi anak-anak Tuhan bisa menggunakan broadcasting radio ini sebagai pintu pemberitaan Injil Kerajaan Surga. Nah, ibu ini bercerita kepada saya tentang dunia wanita. Dan dia mengatakan begini, Pak Tony, banyak sekali tuh wanita dihianati oleh lelaki. Saya suka berikan nasihat kepada dia. Kepada para wanita yang dihianati oleh lelaki. Lu tuh harus tahu, anak kutip ya, suami kamu di luar sana mendapatkan surga. Dan kalau dia pulang, kamu berikan sesuatu yang neraka, maka suami kamu kabur. Bisakah kamu sebagai manusia Kristen memberikan kepada suami kamu sesuatu yang bersifat surga lebih daripada wanita lain? Dan menurut pengakuan ibu ini, dari nasihat ini, banyak wanita di mana suaminya yang selingkuh, dia tetap mempertahankan perkawinan sampai suami-suami mereka mengalami pertobatan. Karena wanita ini, wanita sah atau wanita istrinya itu, memberikan satu pengakuan kepada suaminya lebih daripada wanita yang di luar sana. Nah, ini salah satu kebenaran manusia mengalami keberdosaan atau akibat konsekuensi daripada kutuk itu. Nah, lalu kemudian Kejadian 3:15, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sudah, kalau tadi bicara dosa, ditunjukkan kepada manusia itu. Tetapi ketika bicara soal janji Tuhan, janji mesianik, atau istilahnya orang menyebutkan missio Dei, ya, misinya Tuhan, atau disebutkan oleh Bapak Gereja namanya Tertullianus, ya. Saya mengutip ucapan Tertullianus dalam buku Kerajaan Allah yang dikarang oleh Dr. Panden N. Tertullianus lah yang pertama kali menyebutkan Kejadian 3 ayat 15 ini proto-evangelium. Penginjilan pertama. Tertullianus lah yang mengkondangkan
ya yang mengumandangkan tentang protoevangelium ini. Jadi Kejadian 3 ayat 15 sangat clear, sangat jelas. Keturunan Hawa yang akan menemukan daripada kepala si ular. Sudah kita tahu bahwa keturunan Hawa ini only one person. Ya. Nah, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Makanya di 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 kita kembali baca. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah, saudara, menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi korelasinya jelas antara protoevangelium, keturunanmu tunggal, saudara. Keturunanmu akan membinasakan daripada iblis, saudara. Jadi Tuhan tidak menggunakan istilah keturunan Adam dan Hawa. Ya, bukan, saudara, tetapi keturunan Hawa. Sedangkan bicara dosa, Tuhan menjelaskan dosa manusia, dosa Adam. Ya, karena Adam adalah seorang lelaki, seorang suami, seorang imam. Ya, Hawa juga berdosa, sudah jelas. Tetapi penekanannya adalah kepada Adam untuk kembali menunjukkan relevansinya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pula dengan keturunan Hawa, relevansinya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi, saudara. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan keturunan iblis itu adalah mereka yang berbuat jahat, ya. Mereka yang selalu melakukan perbuatan dosa. Coba kita lihat 1 Yohanes 3:12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi, nah, kalau kita melihat konteks daripada 1 Yohanes 3 ayat 12, kita baca lagi ayat 10 ya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bagi saya Kejadian pasal 3 luar biasa. Di tengah segala kebobrokan manusia, ya, yang mencoreng penciptaan agung daripada Tuhan kita, kasih karunia Tuhan betul-betul tanpa batas. Kebenaran firman Tuhan begitu jelas, ya, yang membedakan antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Kita bersyukur bahwa keturunan Hawa yang superior adalah Yesus Kristus. Lahir tanpa dosa dan tidak mungkin bisa berbuat dosa. Nah, ini dijelaskan kembali oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 5. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Ya, jadi saudara yang kasih, sangat jelas sekali di dalam Lukas Kejadian pasal 3 ini kronologis, ya, antara manusia jatuh dalam dosa, lalu kemudian konsekuensi terhadap dosa ini, dan juga solusi terhadap keberdosaan dunia, keberdosaan manusia dan keterkutukan dunia karena dosa manusia. Solusinya adalah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, yang bagian terakhir nanti kita boleh saling memperlengkapi satu dengan lainnya. Kejadian pasal 3 ini, saudara, karena ini penting, ya.
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dan dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyamar-nyamar untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan ini. Pohon kehidupan masih misteri. Walaupun Rasul Yohanes dalam penglihatan di Pulau Patmos di kitab terakhir yaitu kitab Wahyu menjelaskan, barang siapa menang akan kuberi buah dari buah pohon kehidupan sehingga mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi kita bersyukur kita tidak perlu menuntut memakan buah pohon kehidupan itu supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Tapi ketika Anda dan saya karena kasih karunia Tuhan percaya Yesus sebagai Tuhan Selamat, maka Anda dan saya memiliki kehidupan yang kekal di dalam anaknya. Jadi kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan Selamat, maka kita pertama kali harus berani mengakui segala dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9, dan Anda harus percaya esensi, hakikat, hasrat untuk melakukan perbuatan dosa, melanggar hukum Allah, sebenarnya sudah dicabut sampai ke akar-akarnya ketika Bapak, Ibu, dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan Selamat. Sehingga seharusnya Anda dan saya mengimani 1 Yohanes 3:6. Barang siapa yang lahir daripada Tuhan tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena benih ilahi ada pada diri orang tersebut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saja. Ya, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan buat Engkau, Tuhan Yesusku yang luar biasa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3. Dan kami diyakinkan bahwa kami semua yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat, kami diberi kuasa untuk hidup tanpa dosa, dan kehendak bebas kami sungguh di bawah naungan kasih karunia Tuhan, sehingga kami diberi kuasa, kemampuan untuk memilih yang baik. Terima kasih Tuhan Yesusku. Urapi PWF Osaka, obrolan malam, obrolan santai keluarga Allah untuk menjadi berkat lewat penyebarannya melalui YouTube. Di dalam nama Yesus yang luar biasa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.